enggak, sekali lagi tidak dengan emosi ya mas. Jadi dikasih tahu tuh kan, kamu main hujan-hujanan lagi, udah mama bilang loh nggak boleh main hujan-hujanan. Nah, mama bisa kesel sayang, mama bisa marah kalau kamu Mhm. terus begini. Ketika Oke, pilihannya hati-hati. adalah untuk tidak melakukan dengan berbagai alasan agar tidak Mm, mencederai si anaknya, apa yang perlu dilakukan untuk mendisiplinkan mm, anak dengan efektivitas yang sama ketika dengan memukul, Bu? ya, oke, sebetulnya sih kalau semua cara menanamkan disiplin yang Mhm, baik mhm. itu dengan komunikasi, Mas Daniel. Jadi Oke. artinya dengan bicara dan fokusnya, Mas Daniel, pada perilaku ya, bukan pada kepribadian si anak. Mhm, Katakan misalnya, kamu itu loh, papa udah bilang berkali-kali, jangan main hujan-hujanan, misalnya ya. mhm, Karena kamu ini badannya sensitif, mhm, gampang sekali pilek, misalnya gitu ya. mhm, Ya jadi kamu kok terus melakukannya sih, nak? mhm. Kamu akan bikin papa marah, gitu kan ya. Dan mama kamu marah. Dan kalau kami sampai marah, nanti kamu akan lebih susah, misalnya gitu ya. Ya. Nah itu jadi cara mengatakannya seperti itu, anaknya ditatap matanya, Mhm, kalau bisa dihadapkan gitu ya, diorientasikan pada orang tua, dan mhm. orang tua menunjukkan dengan jelas perilaku mana yang mereka tidak sukai. Nah, kalau Oke. mereka lakukan secara konsisten, setiap perilaku itu muncul dikasih tahu, ya, di enggak, sekali lagi tidak dengan emosi ya, Mas. Jadi dikasih tahu tuh kan, kamu main hujan-hujanan lagi, udah mama bilang loh nggak boleh main hujan-hujanan. Nah, mama bisa kesel sayang, mama bisa marah kalau kamu Mhm, terus begini. mhm. Nah, kalau dilakukan itu terus-menerus secara konsisten, anak tuh akhirnya akan tahu bahwa itu memang tidak boleh, gitu. Memang lebih lama, Mas, Ya, dampaknya akan ya, ya, lebih ya. lama. Tapi lebih masuk ya, lebih masuk pada anaknya. Kan akan lebih cepat kalau orang tua melakukan suatu tindakan yang dalam tanda kutip kasar, Mhm, karena kan anaknya kesakitan jadi mhm, takut. mhm. Nah, tapi kan yang kita hindari justru takutnya itu. Karena takut itu kemudian akan berdampak pada perkembangan anak selanjutnya kan Mas. Gitu ya. Oke. Apakah, nggak tahu saya, apakah Mas Daniel mengingat masa dipukul kemoceng itu sebagai sesuatu kejadian yang menyenangkan gitu ya. Ya Atau enggak suatu dong, kejadian Bu. yang menyebalkan. Nah itu. Ya, 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 Atau ya. Mas Daniel sekarang bisa paham, apa Mas Daniel bisa paham bahwa waktu itu ayahmu memang harus melakukan itu, Mhm, nggak punya mhm. pilihan Ya, lain ya, gitu kan ya, ya. ya. Nah, apakah begitu? Itu kan pada akhirnya menjadi bagian dari perkembangan kepribadian si anak kan Ya, gitu, ya. gitu kan. Nah, dan berpotensi untuk menimbulkan gangguan yang sifatnya serius berkaitan sama emosi, misalnya trauma, misalnya gitu kan ya. Atau ketakutan pada orang tua yang pada anak-anak yang pintar itu kemudian memunculkan strategi untuk menghindari. Nah, menghindari itu termasuk berbohong di dalamnya kan gitu, Mas. Jadi berpotensi untuk menimbulkan berbagai gangguan perilaku yang tidak positif untuk perkembangan kepribadian si anak gitu loh. Oke. Jadi memang sangat sulit ya, sangat sulit Mas Dalil untuk tetap berada di tengah dan sangat sulit untuk mengatakan saya melakukan ini untuk kepentingan anak itu betul-betul tanpa luapan emosional. Jadi memang lebih baik dihindari. Lebih baik kita pakai cara komunikasi yang prosesnya lebih lama. Tapi kalau orang tua konsisten mengatakannya dengan tegas, apalagi kalau misalnya dengan sambil lihat mata anaknya, ya Mhm, mhm. pegang anaknya misalnya, mamanya ngomong atau papanya ngomong dengan tegas, anak akan bisa rasa bahwa itu serius. Ya, dan keseriusan itu wajib diikuti, tapi dalam proses gitu Mas Daniel. Oke. Ya, jadi Mhm. ya, ya Nonverbalnya cukup di situ, Bu, atau perlu dengan nada tinggi? biasanya kalau udah kesel, orang tua perlu mengatakan dengan nada tinggi, gitu kan? Oke. Kamu mau papa marah? Apa kamu mama marah? Gitu kan? Bisa lebih parah dari ini loh marahnya, dan itu akan bikin kamu celaka mungkin. Mama juga nggak akan suka, papa juga nggak akan suka, gitu kan? Kenapa sih sayang kalau coba ikut ya, jangan hujan-hujanan. Mama akan marah, papa akan marah, dan kalau nadanya lebih tinggi, anak juga akan tahu bahwa itu benar-benar saya tidak mau, gitu kan? Tapi kalau misalnya tidak tinggi pun, kalau itu konsisten, terus-menerus diulang, dilakukan terus-menerus dengan cara yang sama, anak akan paham itu sesuatu yang tidak boleh, itu sesuatu yang positif. Kan gitu, Mas. Itu Oke. yang Mhm. barangkali mesti disadari. Tapi kalau Mas Dani lihat, kan kembali lagi ya, akhirnya itu kan waktu lagi ya, Mas. Ya. Jadi orang tua kan harus punya waktu. Karena gini, kadang-kadang perilaku disiplin itu dilakukan tanpa lihat proses ya, Mas. Lihat Maksudnya? hasilnya aja. Katakan misalnya anak nggak boleh hujan-hujanan. Kita Mhm, lihat dia hujan-hujanan, kita mhm, langsung marah, mhm. gitu kan? Tapi kalau kita lihat proses, mungkin kita menyadari anak itu bukan sengaja hujan-hujanan.
Tapi pada momen itu misalnya dia sedang naik sepeda tiba-tiba hujannya Ya, besar kan ya, gitu ya. Nah, ya, gitu. ya. Nah jadi kadang-kadang kan bahayanya di situ. Anak itu kemudian bisa bisa luka karena orang tua tidak lihat proses. Nah kalau orang tua tuh punya waktu untuk melihat, dia akan bisa memberikan terapan disiplin yang adil sesuai dengan perilaku si anak kan gitu. Jadi anak lebih mudah paham sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh orang tuanya. Itu rumit ya Mas teorinya ya. Iya, Bu. Jadi tambah mikir lagi mau punya anak apa enggak. Ya.